Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Az-Zahra. Saya dari kelas Matematika 1 semester 3 dengan NIM 0703213072. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan sejarah peradaban Islam sebelum kemajuan dan kemunduran dari dinasti dalam peradaban Islam. Di sini saya mengambil contoh dari dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu sebelum peradaban Islam sebelum dari dinasti Umayyah, yaitu pada saat itu pembahasan tersebut tidak lepas dari Khulafaur Rasyidin, yang dimana pusat kejayaan Khulafaur Rasyidin terletak pada masa Utsman bin Affan dan pusat kemundurannya terletak pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan selaku pendiri dari dinasti Umayyah menuntut untuk mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Namun Ali bin Abi Thalib berpendapat itu bukanlah satu hal yang mudah. Hingga terjadilah perseteruan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan terjadinya perang Siffin. Yang kemudian perang Siffin itu diakhiri dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kesepakatan itu justru malah membuat terpecah menjadi beberapa kubu seperti Khawarizmi, Syiah, dan kubu Muawiyah. Selanjutnya, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinan diserahkan kepada anaknya yang bernama Hasan. Namun Hasan mengundurkan diri dan melepaskan jabatannya, dan kemudian dipindahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Sejak saat itu berdirilah dinasti Umayyah. Selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam pada saat dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sendiri memegang kekuasaan umat Islam pada saat itu. Ia berperan penting dalam perluasan kekuasaan Islam, pembangunan, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu ketika pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan dinasti Umayyah meluas hingga ke Spanyol dan menaklukkan Andalusia. Selain itu, Al-Walid juga memfokuskan dalam pembangunan, seperti membangun rumah sakit, membangun masjid di Damaskus, dan juga membangun masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang saat ini kita kenal dengan Palestina, dan juga melakukan perluasan di Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar memfokuskan dan memprioritaskan di bidang ilmu keislaman, seperti pengarsipan hadis, perkembangan ilmu fikih, dan perkembangan ilmu bahasa Arab dan ilmu Al-Quran. Selanjutnya itu kemunduran peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Sejak dinasti Umayyah kalah dari Abbasiyah dan direbutnya kota Damaskus oleh Abbasiyah, kekuasaan dinasti Umayyah melemah dan berakhir. Namun, dinasti Umayyah memulai era baru di Andalusia yang berpusat di Cordoba. Pada perjalanan awal abad ke-9, muncul pergolakan dan membuat
wilayah kekuasaan di dinasti Umayyah terpecah belah. Pada tahun 1031, Hisham yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah memutuskan untuk memundurkan diri dan melepaskan jabatannya. Hal itu membuat situasi di kekuasaan dinasti Umayyah semakin kacau dan pemerintahan di Andalusia terpecah belah membentuk negara-negara kecil yang menyebabkan kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar melemah dan musnah. Selanjutnya soal yang kedua yaitu jelaskan ayat yang berkaitan dengan perkembangan umat Islam. Ayat tersebut yaitu terdapat pada surah An-Nasr ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Dalam surah An-Nasr ayat 1-3 terdapat isi kandungan di mana surat itu merupakan sebuah kabar gembira atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kemenangannya untuk penaklukan Mekah yang disebut dengan peristiwa Fathul Mekah. Dan juga merupakan kabar gembira dikarenakan banyak musuh dan orang-orang yang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW pada saat itu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Soal yang ketiga yaitu jelaskan mengenai perkembangan sejarah peradaban Islam dari masa lampau dengan masa sekarang. Sejarah perkembangan Islam terbagi menjadi 3, yaitu pada zaman periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemajuan atau fase integrasi. Pada fase ini penyebaran Islam semakin pesat, mulai dari Afrika Utara sampai dengan Spanyol Barat, kemudian Persia sampai dengan India Timur. Di fase ini pula ilmu pengetahuan juga berkembang sangat pesat sehingga menciptakan dan melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Yang kedua yaitu fase disintegrasi. Ini merupakan fase kemunduran di mana kekuasaan khalifah menurun, Baghdad dirampas dan juga Hulagukan dihancurkan. Selanjutnya yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran. Dalam fase ini terjadi adanya perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia. Dunia Islam di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu yaitu di bagian Arab yang berpusat di kota Mesir, dan kedua yaitu Persia yang berpusat di Iran. Yang kedua yaitu fase 3 kerajaan. Pada fase ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Kejayaan Islam pada masa itu masih dapat dilihat hingga sekarang
yang terbentuk dalam arsitektur di Istanbul, Iran, dan Delhi. Yang terakhir yaitu pada periode modern. Pada periode ini atau pada fase ini umat Islam berbanding terbalik pada fase-fase terdahulu atau pada zaman-zaman dahulu, dikarenakan pada periode ini umat Islam yang awalnya menjadi pusat kejayaan Islam, kini mereka pada kagum akan kebudayaan asing yang masuk, sehingga menghilangkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Soal yang keempat yaitu jelaskan 10 langkah apa yang bisa dilakukan pemuda atau pemudi Islam dalam menghadapi perkembangan dunia Islam saat ini. 10 langkah yang dapat dilakukan oleh pemuda-pemudi Islam dalam menghadapi dunia saat ini, yaitu yang pertama, menghindari salah pergaulan. Pergaulan merupakan suatu hal yang penting dalam membangun etika. Maka jika seseorang pemuda berada di pergaulan yang salah, maka akan terbentuk kepribadian yang salah. Begitu pula sebaliknya, jika pemuda tersebut berada di pergaulan yang baik, maka pemuda tersebut akan memiliki kepribadian yang baik pula. Yaitu yang kedua, pentingnya peranan orang tua. Dalam hal ini orang tua berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Orang tua juga harus mengawasi setiap perilaku atau kegiatan sang anak yang dilakukan dalam sehari-harinya, apakah itu baik atau tidak. Selanjutnya yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan. Pada zaman ini kita diharuskan untuk memiliki wawasan dan pengetahuan lebih banyak, dikarenakan jika tidak adanya wawasan pengetahuan, kita akan terjerumus ke dalam hal yang salah, dikarenakan banyaknya faktor-faktor atau budaya-budaya asing yang masuk. Yaitu yang selanjutnya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam hal ini kita harus selalu beribadah, banyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga selalu berbuat baik terhadap sesama. Selanjutnya, memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi saat ini, kita dianjurkan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya secara baik pula. Selanjutnya, tidak larut dalam kesenangan dunia. Kemudian yaitu menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini sebisa mungkin kita untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam perilaku yang salah. Yaitu selanjutnya menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Selanjutnya, lebih berhati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan. Kemudian yaitu mendengarkan pesan dari guru dan orang tua.